Industri 4.0 adalah nama teknik otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyber dan fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi komputer. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Secara singkat, Industri 4.0 pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, yang akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik dan cyber, Internet of Things, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu dengan teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal tersebut berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun, sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem. Ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama. IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan atau yang disebut dengan internet connection. Untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa menghasilkan interaksi antar manusia dan interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat server, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh aplikasi IoT di Indonesia yaitu OS atau disebut dengan IoT untuk bike sharing. Yang kedua adalah advisory atau disebut dengan IoT untuk pakan ikan otomatis. Fluid atau disebut dengan IoT untuk smart city dan Mara ada dengan IoT untuk pangan dan pertanian. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big data dapat dianalisis untuk mengambil keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia layanan Big Data Indonesia antara lain A. Sonar.com, B. Parwes.com, C. Parodata, dan D. Berkabung. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI yang membuat prediksi. Aplikasi chatbot dan pengenalan wajah atau dengan face recognition merupakan salah satu contoh penerapan AI. Komputasi awan atau disebut dengan cloud computing adalah teknologi yang menjadi internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi pelatihan atau server melalui internet, contohnya hosting. Situs web berbentuk pelatihan virtual. Ada 3 jenis model pelayanan dari komputasi awan, yaitu Cloud Software as a Service atau disebut dengan SaaS, layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan. Yang kedua adalah Cloud Platform as a Service atau disebut dengan IaaS, layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan sehingga pengembang hanya fokus pada pengembangan aplikasi. Yang ketiga adalah infrastruktur as a service atau disebut dengan IaaS, layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan di mana konsumen dapat memproses penyimpanan,
aplikasi lain yang diperlukan oleh aplikasi. Produk-produk cloud computing di Indonesia adalah yang pertama Cloud, kedua Cloud, C Dewa Web, D IT Cloud Host, yang terakhir Cloud. Aktif manufaktur merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi aktif manufaktur memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Nah, tadi adalah penjelasan tentang industri 4.0. Nah, sekarang adalah penerapan industri 4.0 dalam sektor pertanian. Nah, ini adalah transformasi pertanian 1.0 menjadi 4.0. Ini adalah pertanian dari yang pertama ada 1.0, yaitu sejak zaman kuno itu hingga 1927 banyak tenaga manual, habis itu dikerjakan dengan secara tradisional, lebih utama pemenuhan tentang ketahanan keluarga, lalu berkembang lagi menjadi 2.0, yaitu sejak tahun 1920 sampai 2010. Nah, itu penggunaan asintan, traktor, pupuk, lalu benih, lalu produksinya lebih banyak, lalu lebih efisien waktunya, dan praktek agribisnis atau pertanian industri. Lalu berubah lagi, berkembang menjadi pertanian 3.0, yaitu memanfaatkan teknik di bidang sensor, komputasi awan, perangkat lunak khusus, dan otomatik berbasis elektronik dan integrasi ke dalam pertanian. Lalu berubah lagi menjadi 4.0, yaitu menggunakan perkembangan AI dan sistem cyber physical, lalu pengembangan precision farming dan pengembangan manajemen information system. Nah, ini adalah konsep pertanian 4.0 menggunakan smart farming. Nah, ini adalah isinya, lalu contoh dari robot teknologinya, yaitu ada metode manajemen informasi isinya yang berkaitan dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan sistem pakan, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lalu smart farming ini adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi modern (ICT) ke dalam pertanian. Nah, proses penerapan robotika ini dikontrol otomatis dan kejelasan buatannya dibuat semua tingkat produksi untuk tingkat produksi pertanian, termasuk peternakan dan farm drones. Nah, konsep manajemen pertanian ini berdasarkan pengamatan, pengukuran, dan tanggapan terhadap viabilitas lahan terhadap tanaman untuk mengidentifikasi sistem pendukung keputusan dalam pengelolaan secara keseluruhan dengan tujuan mengoptimalkan pengembalian input sambil melestarikan sumber daya. Nah, ini adalah gambaran konsep dari pertanian 4.0 yang semuanya diatur oleh handphone, tablet, iPad, lalu komputer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kan dulu kita membaca menggunakan kerbau, sekarang sudah menggunakan traktor dan pengaruh konsep industri 4.0 dalam sektor pertanian. Pertanian 4.0 menggabungkan berbagai jenis data dari berbagai sumber untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Transparansi juga ditekankan dalam manajemen rantai pasokan dan rantai nilai komoditas, sehingga perencanaan di sektor ini menjadi lebih strategis. Dampak dari industri 4.0 dalam sektor pertanian.
drone, robot, platform yang berbagi data besar, serta teknologi irigasi tanah dan tanaman untuk meningkatkan hasil produk pertanian yang efektif. Yang ketiga ada biokimia dan bioenergi. Para inovator mengembangkan agrokimia, biomaterial, dan bioenergi yang diproduksi secara biologis sehingga meningkatkan pengurangan risiko ekologi. Yang keempat ada teknologi pangan dan daging buatan. Daging dan telur nabati sekarang sedang dikembangkan untuk memanfaatkan protein berkelanjutan. Yang kelima ada pertanian terkendali dan vertikal. Munculnya inovasi pendatang baru yang menawarkan potensi rumah kaca cerdas untuk sektor pertanian yang terkendali. Yang keenam ada produk berbasis nano, misalnya pupuk nano, pelapis nano, pestisida nano, farmasi nano, dan sejumlah bahan berbasis nano lainnya yang membantu mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, nilai produksi, dan pendapatan pertanian. Produk berbasis nano juga mendukung konservasi dan meningkatkan kualitas sumber daya alam dalam sistem produksi pertanian. Yang ketujuh ada big data dan penemuan gen. Bioinformatika dan sequencing gen sekarang juga digunakan untuk menemukan karakter spesifik tanaman demi meningkatkan produktivitas. Lalu tantangan dalam menerapkan industri 4.0. Yang pertama, isu tentang keamanan dan meningkatkan beberapa kali lipat dengan mengintegrasikan sistem baru dan semakin banyaknya akses ke sistem itu. Apalagi pengetahuan produksi tentang kepemilikan juga menjadi masalah keamanan teknologi informasi. Yang kedua, kepercayaan dan stabilitas tingkat tinggi dibutuhkan untuk komunikasi fisik cyber. Ini menjadi hal sulit untuk didapatkan dan dipertahankan. Yang ketiga, mempertahankan integritas proses produksi dengan minimnya pantauan manusia menjadi penghalang, dan hilangnya pekerjaan dengan gaji tinggi yang selama ini dikerjakan manusia menjadi kekhawatiran setiap kali automatisasi baru diperkenalkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan revolusi industri 4.0. Yang pertama, sumber daya manusia. Berdasarkan fakta sebagian besar, petani berusia lebih dari 40 tahun dan hanya berpendidikan setara SMP bahkan di bawahnya, sehingga pengetahuan petani mengolah pertanian tidak berkembang dan monoton. Yang kedua, kondisi lahan pertanian. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyebaran penduduk dan pembangunan setara. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih banyak lahan itu. Sementara lahan di suatu wilayah strategis justru menjadi rebutan dengan harga mahal. Yang ketiga, teknologi belum sepenuhnya diterima masyarakat. Sistem pengalihan teknologi dari tradisional ke modern dalam pengolahan pertanian belum diterima secara luas. Sebagian besar petani masih memilih menggunakan alat tradisional karena memiliki keterbatasan biaya dan pengetahuan. Selanjutnya, cara bertahan dengan revolusi industri 4.0. Yang pertama, investasi leher ke atas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan identifikasi masalah. Selanjutnya, ada dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, jumlah tenaga petani berkurang. Yang kedua, penggunaan obat-obatan kimia membunuh makhluk hidup. Yang ketiga, hilangnya generasi petani. Dan terakhir, petani mengalami ketergantungan. Kesimpulan dari segala yang dijelaskan adalah model dan inovasi teknologi revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh penting pada sektor pertanian, di mana dalam usaha tani akan lebih efisien sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing. Inovasi teknologi revolusi industri 4.0 dapat menarik minat generasi muda untuk lebih mencintai pertanian dan mau berusaha tani di sektor pertanian. Silakan yang mau berdiskusi. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Linda Herlinda, 3 divisi saya 201. Saya mau tanya, yang cara bertahan dengan revolusi industri 4.0 itu investasi leher ke atas itu maksudnya gimana?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Linda. Jadi jawabannya investasi dari atas yang dilakukan bisa berupa mempelajari skill baru atau mempelajari skill lain yang masih berkaitan dengan pekerjaan saat ini. Sebagai contoh, anggaplah Anda bekerja di sebuah kafe. Hampir segala hal yang ada di kafe tersebut sudah menggunakan sistem digitalisasi, mulai dari sistem pemesanan, pembayaran, hingga pembukuan. Oke, makasih. Sama-sama. Yakin, Pak? Apakah silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Kami dengan NIM terakhir 206. Apakah dengan adanya industri 4.0 mampu mensejahterakan para petani yang ada di Indonesia, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah? Izinkan saya menjawab. Maaf kalau salah. Jadi kalau menurut saya ya, opini saya pribadi, kita itu harusnya bisa ya mensejahterakan petani menengah ke bawah, karena kan itu bantuan supaya mereka juga tidak kesusahan, dan adanya teknologi ini kan juga membantu pertanian semakin berkembang.
bisa mensejahterakan petani menengah bawah? Kalau menurut opini saya bisa, karena tujuan utama dari industri 4.0 dalam sektor pertanian ini kan memang untuk mensejahterakan bagi pertanian dan industri pertanian supaya semakin berkembang dan semakin banyak dan semakin membantu petani supaya tidak kesusahan. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya yang itu tadi ya. Jadi pertanyaannya Akmal. Contohnya misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti konsep-konsep yang sudah seperti ini kan sudah dibantu oleh teknologi, ya kan? Yang dulunya kita mungkin membaca sawah menggunakan kerbau, jadi menggunakan traktor, lalu misalnya kita mencampur bahasan itu padi yang pasti dan pagi itu kan dulu kita menumbuk pakai itu menanjapkan Mbak. Sekarang udah ada mesin kayak apa seleb itu ya bahasanya. Nggak tahu ya itu mesinnya yang buat ituin misahin. Jadi semakin mempermudah dan mempercepat pekerjaan petani. Ya kan teknologi itu kan emang beda. Pertanyaannya aku tadi kan apa bisa mengalahkan masyarakat untuk membeli traktor dan selain membeli itu kan tentunya membutuhkan harga yang tinggi. Nah, apa bisa para petani yang menengah bawah itu membeli alat semahal itu, traktor seharganya yang bisa dibilang nggak murah? Mungkin bisa menurunkan gitu ya. Petani apa mungkin subsidi atau pemerintah ini menurut saya kan pertanian ini selamanya maksudnya kita selalu membutuhkan apa itu beras. Gak mungkin pemerintah gak memberi kita subsidi, memberi bantuan. Kan itu tadi itu makanya kan tadi pertanyaan di Indonesia kan baik, itu tadi sudah dijelasin kalau banyak yang udah berumur kan, itu kan teknologi kurang paham teknologi, mereka lebih milih buat cara tradisional. Nah itu menurut kalian bagaimana cara mengedukasi petani kayak yang udah berumur biar mereka itu mau pakai teknologi sekarang biar cepat gitu? Biar kan makanya sekarang kan teknologi teknologi pertanian di desa-desa kan kalah sama yang anak-anak muda karena ketinggalan teknologi. Mungkin bisa memberikan sosialisasi kepada mereka tentang sosialisasi tentang dampak positifnya, tentang manfaatnya, tentang cara kerjanya. Tapi kan mereka udah tua, kebanyakan kan rada-rada bingung gimana gitu. Diajarin secara langsung kayak praktik. Soalnya kalau kita cuma teori, cuma membilangin mereka tentang sosialisasi dan ngomong aja, itu gak bakal terrealisasi. Jadi kita harus emang turun di lapangannya membantu dan mencontohkan kepada mereka. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya. Bertanya lu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Siddiq, 3 digit NIM terakhir saya 188. Pertanyaan saya gini Mbak, kan banyak kan sekarang anak muda yang tidak suka menjadi petani gitu. Nah, bagaimana agar menurut kelompok Anda, bagaimana agar anak muda sekarang
agar bisa mau menjadi petani lagi. Dikarenakan Indonesia sekarang itu menjadi negara industri, Pak. Gimana? Baik, bila ada teman-teman yang ingin menjawab silakan. Tidak apa-apa. Diskusi. Jadi gini, emang benar ya kalau misalnya faktanya emang banyak anak muda yang nggak pengen jadi petani karena mungkin pemikiran mereka dari mindset mereka udah kayak petani cuma kerja gitu doang kayak gitu. Mereka mau yang pentingnya lebih tinggi kayak kan. Oke, ini menambahkan. Sekarang gini ya, Allah dari kalangan anak muda sendiri itu pengennya itu kerja kantoran dengan gaji yang minimum di atas UMR rata-rata kota sendiri. Tetapi dari penghasilan pertanian itu sendiri kita itu bisa mendapatkan penghasilan 3-5 kali lipat dari para pekerja tersendiri. Tapi anak muda itu terlalu gengsi dalam hal pakaian. Masa anak muda sekarang itu gengsi banget dalam hal pakaian antara itu pengen kerja kantoran. Sedangkan kerja bertani kayak tambak udang, tambak apapun itu sendiri. Kita bangun tidur pakai kolor, pakai baju partai bisa. Dengan penghasilan bisa 3-5 kali lipat dari pekerja kantoran itu sendiri. Terima kasih. Ya itu makanya benar kan kalau zaman saya ya itu karena mereka berpikiran petani itu seperti itu. Padahal faktanya kan tidak. Faktanya kan mereka tidak tahu kebenaran apa yang terjadi dalam profesi petani ini. Bisa jadi mereka belum tahu ternyata penghasilan petani ini lebih besar daripada pekerjaan yang mereka inginkan seperti yang Mas bilang kerja kantoran yang gajinya cuma UMR. Mereka kan tidak tahu gitu. Mungkin ya diadakan sosialisasi mungkin mereka sedikit berminat, memiliki minat karena mereka belum tahu pengetahuan itu. Kayak pendapatannya, mungkin cara kerjanya yang mungkin mereka pikir sulit, panas dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus memberitahu kepada mereka sosialisasi. Mungkin mereka dapat tersadar, pikiran mereka dapat berubah dan mungkin nanti cita-cita menjadi petani. Iya. S1 petani. Ini menambahkan. Iya, berarti itu menambahkan. Kalau pendapat saya, kenapa orang-orang nggak jarang memilih jadi petani? Karena petani resikonya besar. Pertama musim, kedua dia harus pakai tenaga yang lumayan berat. Dan kebanyakan petani juga ada yang cewek, ada yang cowok, tapi kebanyakan cowok karena mungkin lebih berat tanggungannya dan berat ruginya. Karena kalau misal panen itu bisa 5 juta, bisa 10 juta. Tapi kalau gagal panen, dia nggak ada hasil apapun. Malah dia rugi tenaga, rugi waktu dan rugi setelah harinya. Jadi mungkin kebanyakan orang desa kenapa kebanyakan mengungsi ke kota kerjanya karena menghindari rugi gagal panen tadi itu. Yang sedikit saya alami. Petani muda. Indonesia aja orangnya nggak bisa makan nasi. Kalau pakai gandum emang bisa. Oh iya, kalau orang luar negeri kita bisa maklumi. Dan kita Sarapan harus pakai nasi loh. Orang Indonesia tidak harus makan. dominan. Mayoritas makanan. Ya karena kalau belum makan katanya. Iya. Ya itu makanya pentingnya kita memberikan sosialisasi kepada mereka pengertiannya. Kayak kita juga memberikan apa dampak negatif kalau saya nggak ada petani, kita nggak bisa makan, nggak ada yang bersawah dan lain sebagainya. Pasti mereka juga Maaf. Ya, lanjut. Maaf. Iya, memang kita harus berikan mereka pengertian. Kan juga ada tuh yang apa ya, jurusan S1 mungkin agribisnis apa itu kan juga untuk membantu petani-petani ini untuk meningkatkan
stabilisasinya, membantu mereka dalam kemasan pertaniannya, mungkin pupuknya, terus tentang benihnya ya, dan bagaimana perawatan dan lain sebagainya. Kan mereka juga ada yang minat dari situ. Nah itu kita push lagi mereka supaya mereka dapat membantu teman-teman itu supaya juga ikut dalam kontribusi itunya sektor pertanian. Kan Pak tadi kan sudah dijawab kenapa anak muda tidak mau menjadi gengsi petani kan ya. Pertanyaan saya gini, menambahkan kan di masa depan Indonesia direncanakan akan menjadi negara industri Pak. Terus bagaimana untuk sektor pertanian tersebut? Apakah Mbaknya sudah ada tahu tentang itu? Oke, itu karena gini, ya Bang Bantu ya. Pertanian pun industri pertanian. Ya, selama ini yang kita tahu adalah petani di sawah. Padahal di negara lain, petani itu sawah itu tidak mesti di tanah. Di atasnya rooftop gedung itu bisa jadi pertanian. Di beberapa negara yang lahan pertaniannya minim, mereka melakukan yang namanya ekstensifikasi pertanian dan intensifikasi pertanian. Jadi umpamanya lahan itu terbatas, maka dia melakukan lahan optimalisasi di rooftop gedung. Itu terjadi di Taiwan, di Jepang, karena lahan pertanian masih sedikit. Nah, lalu bagaimana caranya? Dia melakukan namanya optimalisasi pada benih padi, sehingga muncullah namanya benih padi unggul yang bisa tahan terhadap cuaca dan minim dengan kadar air. Nah, sebenarnya tubuhnya bisa, sehingga di Jepang pertanian juga jalan, tapi dengan menggunakan benih padi yang jadi industri pertanian sekarang. Jadi industri itu bukan hanya industri manufaktur, pertanian pun industri sekarang. Ya, bagaimana pengolahan lahan pertanian. Nah, pertanian itu pun sekarang sudah dimodifikasi. Misalkan di Indonesia ya, padi itu dalam 1 tahun panennya 3 kali. Ya, di sela-sela itu bisa ditanamkan jagung, bisa ditanamkan ketela. Di musim kering kayak gini, nggak mungkin tanam padi. Semangka, melon, timun mas, kan gitu. Ya. Iya nggak? Ya. Nah, iya terjadi. Jadi intensifikasi lahan pertanian. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Bagus ini. Diskusi pertanian itu. Indonesia itu lahan pertaniannya luas, tapi kok nggak maksimal. Kenapa? Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf jika pertanyaan saya ngawur. Diskusi tadi itu justru cenderung pada kenapa masyarakat Indonesia fokus kan pada teknologinya. Ini kan teknologi. Mata kuliah kan pengantar teknologi. Teknologinya apa? Diskusi tentang teknologi. Belum lulus itu. Teknologi pertaniannya apa? Indonesia ini punya yang namanya Institut Pertanian Bogor. IPB. Nah, kita punya IPB. Ya, itu Institut Pertanian Bogor itu gimana dia mengoptimalisasi? Ya, apa? Teknologi di bidang pemupukan. Ya, teknologi di bidang pengairan, irigasi, teknologi di bidang pasca panen, ya. Panen itu teknologinya, pasca panen, pengolahan hasil pertanian, itu adalah program studi sendiri yang ada di IPB. Apa?
teknologi dari benih pun bagaimana? Benih yang ada di Indonesia, di Jawa belum tentu cocok untuk yang ada di NTT, di Sulawesi belum tentu cocok. Karena apa? Beda lahan, beda benih. Ya kan? Di Jawa belum tentu cocok dengan ada yang di Sumatera. Di Sumatera kadar asamnya tinggi. Ya, sehingga kenapa? Di Sumatera itu, di Sumatera dan Kalimantan khususnya, tanahnya itu adalah tanah rawa. Tanah yang banyak gambutnya, tanah gambut itu beda teknologinya. Ya. Karena kita tahu itu pertanian itu kan Jawa tok. Iya. Bagaimana pertanian di Kalimantan? Bagaimana pertanian di NTT yang cenderung sedimentasi suburnya itu, endapan suburnya. Kalau di Pulau Jawa, endapan suburnya kurang lebih 1 sampai 1,5 meter dari atas permukaan tanah. Kalau di NTT, tidak sampai 1,5 meter. Jadi Jawa ini disebut Gemah Limpah Lojirami. Kenapa? Endapan suburnya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Jadi petani di Indonesia, di Jawa ini dengan gampang dia membajak sawahnya, karena memang endapannya tinggi, level suburnya tinggi. Coba di NTT, ya baru digali sedikit udah kapur. Gimana benihnya? Apakah benih yang dipakai itu sesuai? Apa bodoh? Enggak, beda. Bagaimana pengolahan? Irigasinya gimana? Kalau di Jawa mengaliri air, sing namanya Joko Tirto, jaga air. Mungkin anak milenial, generasi Z nggak tahu ya. Kalau anak zaman Bapak namanya istilahnya Joko Tirto. Ini tinggal dibuka aja, ya. Sudah, karena air di Pulau Jawa itu banyak. Jadi dibuka, diairi wis los. Coba di NTT. Musim kayak gini, kita ada kering di NTT itu 2 kali lebih kering. Di Lombok Timur, NTT mau mendekati Atambua, ya. Itu level keringnya itu luar biasa. Apalagi daerah sana itu mayoritas di pinggir pantai. Nah, bagaimana pertanyaannya? Apakah sama teknologi yang kita diterapkan di sini sama dengan Ghana? Nah, kan secara demografinya udah beda. Kemudian di Kalimantan dengan kadar asamnya lebih tinggi, luas tanahnya tapi gambut. Gambut itu yang musim kering salah sedikit terbakar. Kan Indonesia dibilang penyumbang CO2 untuk Singapura, tapi kita juga penyumbang oksigen gitu ya. Sehingga kalau mau materi Singapura itu gampang, Brunei itu gampang mau materi. Kenapa? Kali bakar aja Kalimantan. Hutan di Kalimantan dibakar, asapnya itu ke Brunei. Udah, ampun wis. Itu Singapura sampun. Ya kan? Kalau dihubungin wani kan Indonesia. Gak usah sampai nyerang itu kan Jobo. Sama-sama. Iya. Jadi kenapa Brunei ketika dibakarnya Kalimantan selesai kan? Tidak ada oksigen kan? Sekarang lagi banyak kebakaran di sana. Nah, ini kan Jadi lagi kabut asap. sehingga ini kabut asap di daerah Brunei. Nah itu gimana teknologinya? Karena gambut, kalau dikatakan kita ya sungai di sini kan rusak karena pencemaran. Kalau di sana sungainya sudah seperti air teh. Air teh karena gambut. Karena gambut itu asamnya tinggi. Apalagi untuk pertanian di daerah pertambangan. Di Irian Jaya
Data pertambangan. Gimana teknologi pertambangan? Oh, kan? Bagaimana pemetaannya? Gitu. Ya, jadi kalau di eksploitasi tadi juga gitu tentang apa transportasi, ya. Itu coba dicek. Nah, karena ada namanya perilaku dalam bertransportasi. Barusan Bapak itu menguji. Jadi Bapak terlambat itu karena Bapak menguji skripsi. Judul skripsinya apa? Deteksi pelanggaran, ya. Orang tidak menggunakan helm secara otomatis dengan kamera. Jadi mau mendeteksi, ya, kamera kan kita punya IRT ini ya, kamera itu. Gimana orang nggak pakai helm itu langsung mendeteksi? Nah, Bapak tanya, ini tidak semua daerah bisa. Ya, tidak semua daerah bisa. Beberapa daerah ada yang memberikan izin, ya, orang dengan berpakaian khusus itu tanpa menggunakan helm. Nah itu bukti rame. Di Madura orang dengan kuku tinggi naik sepeda motor ditilang, yang hilang sama. Tahu buku yang tinggi Madura? Songkoknya khusus Madura. Itu kalau ditilang sama yang hilang sama. Yang hilang sama. Bukannya naik sepeda motor, yang hilang sama. Sehingga ada beberapa term and condition. Term and condition. Nah, ya. Gitu juga. Sehingga apa? Ada beberapa daerah yang tidak bisa diterapkan. Ya. Nah, seperti ini. Tolong difokuskan kembali pada pendalaman teknologi. Nah, seperti pertanian. Tadi apa? Yang ada traktor. Nah, ini sudah otomatis, autonomous rice transplanter. Nah, sehingga berikutnya, ya, Bapak minta Anda mengambil satu fokus pada teknologinya. Misal kelompok ini ngambil pada autonomous rice transplanter. Gimana teknologinya? Ya, tadi kan umum ya. Oh, bahas 4.0. Tapi ini nggak dibahas, teknologinya apa? Ya, gimana? Apa teknologinya? Kapan dibutuhkannya? Bagaimana penggunaannya? Gunakan 4W 1H. Tahu? Nah, gunakan itu dalam menganalisa. Apa teknologi autonomous tractor itu seperti apa? Ya, bagaimana dia bekerja? Apakah dia pakai GPS? Apakah diterapkan dulu? Apakah lahannya dipetakan dulu? Apakah kedalaman dia melakukan pembajakan itu ditetapkan dulu? Atau bagaimana? Itu justru yang diangkat ya. Oke, untuk yang lain juga begitu. Ambil satu teknologi. Misalkan kayak tadi yang di transportasi. Nah, gimana deteksi terhadap pelanggaran secara otomatis? Kemudian di bidang apa? Di bidang militer ada ya? Kalau di bidang pendidikan, bagaimana pembelajaran secara seperti ruang guru itu? Bagaimana? Ini yang dibahas ya. Jadi berikutnya difokuskan pada satu bidang teknologi. Ya, itu diangkat sebagai kelanjutan dari presentasi. Ya, oke. Udah jelas ya?